Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini dan besok ya. Jadi tanggal 29 hari ini masih sesi satu break ya. Jadi tujuannya saya buat untuk sesi satu break supaya setelah saya selesai bahas, kemudian saya upload di YouTube video, Anda ada kesempatan untuk menonton. Jadi kalau ada saham yang tertarik untuk beli atau Anda sudah punya, kalau belum pasang trailing stopnya atau stop lossnya, Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya sesuai dengan yang saya bahas di video ya. Seperti itu. Jadi untuk hari ini tanggal 29 Juli sampai dengan satu atau dua hari ke depannya, 30 atau sampai dengan akhir Juli biasanya ada beberapa saham yang masih valid ya seperti itu. Eh, jadi saya sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBRI ya, karena dia transaksi value-nya paling besar sampai dengan sesi satu break ya. Nah kalau kita perhatikan untuk BBRI ini memang em, tanggapan mengenai hasil laporan keuangan half semester 2024 itu memang bervariasi. Ada yang bilang jelek, ada yang bilang ya lumayan bagus lah, ada yang bilang oke, ada yang bilang bagus ya seperti itu. Jadi kalau saya sih fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya. Cara mudahnya lihat di MA20-nya. Di sini MA20-nya masih mengarah ke atas dan dia saat ini sedang testing MA20-nya ya. Jadi kalau mau buy sekarang sebenarnya masih kesempatan oke bagus ya seperti itu ya. Anda bisa pasang trailing stopnya atau stop lossnya Anda bisa pakai acuan kurang lebih di 4670 atau pakai acuan low-nya di sini ya. Di sini low-nya 4660 swing low terdekatnya ya. Nah, memang sebelumnya dia swing low-nya itu lower low, tapi kalau kita perhatikan selama MA20-nya masih mengarah ke atas sebenarnya masih cukup bagus uptrend-nya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nyicil aja. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ini ada resistor terdekatnya 4940 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 4940 kita boleh tambah lagi atau average up. Kemudian dia akan testing resisten minornya berikutnya di 5050. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4 ke angka 5050 untuk BBRI. Nah, ini kenaikannya dia lumayan tinggi ya. Jadi kalau saya gambarkan dari acuan dari kurang lebih dari acuan di sini ya. Ini saya gambarkan swing high yang di sini 5.400-an ya. Setelah 5.050 target price berikutnya sekitar 5.400 untuk BBRI. Jadi masih ada potensial untuk naik lagi lanjut ke atas. Dengan catatan jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di angka 4660 ya. Maksimum di 4.600 lah ya kalau mau pasang maksimum di sana. Jadi kalau turun di banyak 4.600 lebih baik jual dulu untuk BBRI. Ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya sekitar area ini saya gambarkan eh, yang di bawah kurang lebih 4510, kemudian berikutnya lagi kalau kita tarik 4310 dan yang paling bawah sendiri lowestnya di 4090 itu untuk BBRI. Jadi mau buy sekarang boleh atau mau tunggu buy on weakness mungkin di sekitar 4510 atau 4670 kalau dia di testing berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBRI. Nah, oke. Berikutnya untuk AMMN. Ini AMMN sudah saya bahas di weekly market outlook ya. Jadi hari Minggu kemarin malam jam 7 sampai jam 8.30-an kurang lebih ya itu saya bahas weekly market outlook ya untuk periode minggu ini. Jadi yang belum sempat nonton ada rekamannya sudah saya post di channel juga. Tapi kalau saran saya kalau misalnya Anda ada waktu untuk minggu malam lebih baik Anda langsung join ya seperti itu ya daripada tunggu rekamannya. Kenapa? Karena biasanya orang itu kalau sudah dibagikan rekamannya, apalagi kalau dibagikan free, biasanya ditunda-tunda terus, ya. Tapi kalau meetingnya em, pas hari itu juga, ya anak ikut, jadi mau nggak mau juga harus mendengarkan, ikut gitu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Anda tertarik, jadi nggak ditunda-tunda, ya. Kalau ada yang bagus, Anda bisa langsung buy pembukaan di hari Seninnya, nggak usah tunggu rekamannya, karena rekamannya biasanya agak terlambat ya. Mungkin sudah marketnya sudah jalan atau gimana ya, seperti itu ya. Jadi Anda eh, mungkin lebih baik langsung join meetingnya. Nah, minggu ini juga ada meetingnya, sudah saya sharekan di grup untuk pengumuman meetingnya dan linknya nanti ada di video deskripsi ini juga ya. Sebentar saya lihatkan dulu untuk share screen-nya. Jadi untuk weekly market outlook yang akan datang ini episode ke-9 itu 4 Agustus 2024 tetap hari Minggu. Jamnya itu jam 7 malam sampai dengan jam 8.30 malam. Jadi bukan pagi ya waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau Anda eh, tinggal di waktu Indonesia bagian yang lainnya, Anda tinggal menyesuaikan aja. Ini untuk periode tanggal saham-saham yang untuk periode tanggal 5 Agustus sampai 9 Agustus ya.
Itu weekly market outlook yang akan datang hari Minggu ya. Jadi yang mau tertarik silakan daftar, linknya ada di video deskripsi di bawah ini dan juga di video komen juga saya cantumkan juga ya. Walau lebih seperti itu untuk AMMN ini sebenarnya masih sesuai. Jadi kalau yang mau buy on weakness ada tunggu di 10.750. Kalau mau buy sekarang boleh. Target price berikutnya dia akan menguji resisten 13.200. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 13.200, target price berikutnya di 15.000. Ya. Kalau nggak salah sentimen laporan keuangannya sudah keluar ya. Laporan keuangannya dia bagus. Jadi mendorong harga sahamnya naik juga ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya apakah ketinggalan atau ketinggian ini sudah saya bahas juga di weekly market outlook. Jadi tinggal diulang lagi Anda bisa lihat rekamannya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk BRPT. BRPT ini juga area buy on weakness sudah saya sebutkan sebelumnya di sini ya. Ini kalau diperpanjang, ini kurang lebih sekitar area 1000 sampai dengan garis saya 1040 di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, ketika dia sudah berhasil rebound masuk ke atas kita boleh buy. Mau buy sekarang sebenarnya untuk BRPT ini belum terlambat. Memang MA20-nya masih mengarah ke atas tapi harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya sedikit ya. Dia akan testing minggu ini untuk breakout naik ke atas 1111-an ya itu untuk MA20-nya. Jadi kalau dia naik ke atas 1120-an, kalau mau tambah atau yang mau buy silakan breakout ke atas 1150, tambah lagi average up target price berikutnya 1280 dan 1445. Jadi untuk BRPT ini masih tetap menarik menurut saya ya. Kalau mau buy silakan buy-nya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Apalagi kalau kita lihat dari acuan stokastiknya dia sudah golden cross ya. Untuk stokastik saya pakai acuan 14, 3 dan 3 ya. Kalau lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk brand, brand sudah saya bahas juga area buy on weakness untuk brand bagi yang sering ikuti channel saya ini sudah saya gambarkan di 8.200. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Yang sering saya sebutkan seperti itu ya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas besok paginya atau menjelang penutupan hari itu juga Anda bisa buy. Target price terdekatnya dia akan menguji resistance 9350 atau pakai acuan swing high di sini juga boleh 9250. Jadi kalau dia naik ke atas 9250 Anda mau tambah lagi boleh, yang sudah punya. Kalau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Target price berikutnya adalah 10.200 dan 11.400. Itu untuk brand. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk Antam. Jadi Antam ini saya ingat hari Minggu ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, Antam bagaimana? Karena dia ada nyangkut di harga atas ya seperti itu ya. Eh, saya lebih suka orang yang jujur ya. Jadi dia kalau nyangkut harga berapa langsung sebutkan harganya daripada orang yang tanya yang takut-takut atau malu atau gimana, tanyanya nggak jelas seperti ini. Pak Sunar, Antam bagaimana? Ya, itu kadang-kadang saya bingung. Maksudnya seperti apa? Anda mau beli atau sudah punya? Kalau sudah punya nyangkut ya sekalian sebutkan aja kira-kira Anda nyangkutnya di average berapa. Nanti saya bisa bantu eh, jalan keluarnya. Jadi saya sudah sebutkan juga untuk Antam ini sebenarnya eh, ini saya kasih acuan 1250. Jadi kalau dia turun banyak 1250, ya Anda jual dulu semuanya. Kalau misalnya Anda nyangkut di atas. Nah, hari ini dia rebound dan dia loncat gap up. Ya, seperti itu ya. Apakah sentimen laporan keuangan? Saya nggak tahu. Saya terus terang aja nggak cek laporan keuangan Antam apakah sudah keluar atau belum. Mungkin yang sudah tahu bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau kita lihat dari MA20-nya, dia masih mengarah ke atas. Saat ini dia testing MA20-nya, yang mana sebelumnya dipotong dari atas ke bawah. Nah, nanti menjelang penutupan sesi kedua, kalau dia sudah berhasil memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas ya, MA20-nya di 1334, berarti naik ke atasnya 1340-an atau naik ke atas high-nya hari ini 1350. Yang belum punya kalau mau buy silakan, atau yang sudah punya kalau mau average up silakan ya, 1350 ke atas perusahaan buy ya seperti itu. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 1405, ya average up lagi boleh, target price berikutnya 1475 dan 1580 ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena jangka menengah sampai panjang ini MA200-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi jangka menengah sampai jangka ke depannya itu panjangnya untuk Antam ini dia masih resiko ya, kurang lebih seperti itu kalau mengukur dari MA200 ya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya satu lagi, nah ini agak kontroversial ya, agak kontroversial ya. Maaf, agak error otaknya, kontroversial. Karena dia sebetulnya dia eh, volumenya sedikit kan, karena dia di ARB 50. Ya. Saya nggak tahu ini ATLA masuk ke pemantauan khusus atau enggak, ya harusnya enggak ya, seperti itu. Jadi em, dia hari ini naik dan volume transaksinya lumayan tinggi. Saya nggak tahu ada aksi koperasi atau berita apa. Tapi kalau kita lihat dari sebelah eh, kanan di sini, memang ini masih
eh, resiko ya karena sebelumnya dia bisa naik tapi turun lagi dan volumenya seringkali hilang ya. Jadi eh, yang kira-kira takut spekulasi atau nggak berani ya lebih baik jangan. Atau kalau mau Anda bisa pakai acuan MA20-nya di sini. MA20-nya di harga 60,65. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 60 itu kemungkinan Anda bisa mulai buy ya seperti itu ya. Karena saat ini kan masih tanggung antara AR batas bawahnya 50 dan resistennya 60-an ya. Kalau dari MA20-nya resistennya. Nah, jadi tunggu sekalian breakout ke atas. Kalau mau tambah lagi untuk average up silakan. Kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Kalau mau pasang stop loss-nya ya saran saya pasangnya sekitar area 52 lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa jual ya kalau dia turun lagi karena dia memang fluktuasinya tinggi. Jadi yang takut saya sarankan jangan ya. Lebih baik pilih yang saham yang lainnya atau yang sudah beli di atas jangan di average down. Nanti nyangkutnya tambah parah kalau dia ya kalau dia naik lagi, kalau dia nggak naik lagi turun terus ya tetap di 50 lama. Nah, kalau kita lihat di sini target price dekatnya dari swing high di sini dan acuan dari area high di sini kurang lebih sekitar area sekitar 85. Jadi kalau naik ke atas 60 target price berikutnya 85. Berikutnya lagi kalau kita pakai acuan swing high di sini sekitar 103, yaitu target price-nya untuk ATLA. Apakah mungkin itu sahamnya bakalan bagger Pak Sunar? Cuannya 100%, semua kemungkinan ada. Tapi Anda yang perlu perhatikan adalah apakah Anda siap akan resikonya. Ya. Jadi jangan tanya ke saya, Pak Sunar, ATLA boleh buy atau enggaknya. Ya, saya nggak tahu ada aksi korporasi atau berita apa sehingga dia bisa naik. Eh, Setahu saya sih nggak ada berita khusus ya, tapi mungkin saya kelewatan. Anda cek kalau misalnya Anda siap akan resikonya, ya silakan sesuai dengan yang saya bahas. Kalau mau trading buy, ya kalau enggak ya lebih baik jangan daripada nanti kalau nyangkut nyalahkan Pak Sunar nanti ya sesat ya seperti itu ya. Ya saya tapi kan saya sudah bilang kan ini resikonya tinggi tapi rewardnya juga tinggi. Kalau dia bisa sampai ke 100 ya kurang lebih dia bisa lanjut mungkin sampai Baker ya eh, eh, naik lebih dari 100% ya Baker ya seperti itu. Ini cukup untuk sesi pertama. Nanti berlanjut ke sesi kedua. Seperti biasanya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.